Tom Lembong ungkap alasannya tersenyum saat ditahan Kejagung. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjelaskan alasan dirinya hanya tersenyum saat ditahan dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode tahun 2015 sampai tahun 2016 oleh penyidik Kejaksaan Agung, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Tom Lembong mengaku dirinya tersenyum karena teringat imbauan istrinya, Ciska Wiharja, untuk selalu bersinar meski dalam situasi apapun. Pada saat saya melihat borgol yang akan dipasangkan pada tangan saya, tiba-tiba saya ingat imbauan istri saya, tetaplah bersinar untuk kita semua, apapun keadaannya. Maka saya memutuskan untuk senyum dan senyum terus, sampai tiba di rumah tahanan di Salemba, kata Tom Lembong melalui surat testimoni yang diserahkan kepada Hakim Pra-Peradilan oleh pengacaranya di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Dalam surat yang ditulis langsung olehnya, Tom Lembong menyampaikan kronologi peristiwa pemeriksaan dan penetapan dirinya sebagai tersangka. Surat itu lengkap dibubuhkan dengan materai. Menurut surat itu, Tom Lembong mengaku dipanggil 4 kali oleh Kejaksaan Agung, yakni 8, 16, 22, dan tanggal 29 Oktober tahun 2024. Karena saya dipanggil hanya sebagai saksi untuk beri keterangan, saya tidak meminta untuk didampingi penasihat hukum, PH, saya pada 4 kali kesempatan tersebut. Dan juga tidak ada indikasi apapun bahwa saya dicurigai dalam hal apapun, ungkap Tom. Pada pemeriksaan yang keempat, tanggal 29 Oktober tahun 2024, Tom mengaku selesai diperiksa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian selama kira-kira 3 jam, Tom mengaku dibiarkan sendirian dalam ruangan pemeriksaan tanpa alat komunikasi. Dia mengatakan hanya keluar dari ruangan sebanyak 1-2 kali untuk ke toilet dan memeriksa smartphone-nya yang tersimpan di loker resepsionis. Tiba-tiba, sekitar jam 7 PM WIB, pemeriksa meminta saya kembali ke ruangan pemeriksaan. Pemeriksa langsung memberitahukan saya bahwa atas bukti pemeriksaan dan atas keputusan rapat pimpinan, Kejaksaan A menetapkan saya sebagai tersangka, B memutuskan saya segera ditahan, ujar Tom. Tentunya saya lumayan shock, karena dengan setiap kesaksian yang telah saya berikan, saya semakin yakin bahwa saya tidak berbuat kesalahan, lanjutnya. Dari situ, Tom mengaku tidak lagi diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak di luar kejaksaan. Pemeriksa, lanjut Tom, langsung membeberkan kepadanya beberapa surat keputusan kejaksaan, berita acara penyampaian hak sebagai tersangka, dan juga penunjukan penasihat hukum sementara oleh kejaksaan untuk mendampingi selama persidangan. Karena saya dalam kondisi tertekan dan bingung, saya hanya dapat mengikuti perintah pemeriksa, termasuk menandatangani surat persetujuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh kejaksaan untuk mendampingi saya, yaitu Eko Purwanto dan Arief Taufik Wijaya, kata ex-co-captain Timnas Amin pada Pilpres 2024 ini. Pemeriksa langsung memulai pemeriksaan saya, yang kemudian dijadikan berita acara pemeriksaan, BAP, saya yang pertama sebagai tersangka, sambungnya. Tom juga mengaku selama pemeriksaan hanya didampingi Eko Purwanto, selaku penasihat hukum yang ditunjuk oleh kejaksaan. Sementara, penasihat hukum lain yang ditunjuk oleh kejaksaan, yakni Arief, tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, Tom mengaku hanya dimintai keterangan verifikasi identitas. Setelah BAP pemeriksaan tersebut sudah dicetak dan ditandatangani oleh saya dan pemeriksa, saya dikenakan rompi penahanan, menjalankan tes kesehatan, dan diborgol tangan saya untuk diantarkan ke mobil transport ke rumah tahanan, ungkapnya. Setelah menunggu di koridor sekitar 15-30 menit dikawal pemeriksa dan petugas keamanan, saya diantarkan ke lift dan turun ke lantai dasar gedung untuk masuk ke dalam kendaraan yang membawa saya ke rumah tahanan, lanjut dia. Sebelumnya, dikutip harian Kompas, dalam pemeriksaan tersebut, Tom Lembong diberi 10 pertanyaan. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Tom baru keluar dari gedung Kejaksaan Agung pukul 20.30. Berompi merah muda, Tom tidak mengatakan sepatah kata pun ketika berjalan menuju kendaraan tahanan. Dihujani pertanyaan oleh wartawan, Tom hanya menanggapi dengan tersenyum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan, pada Jumat, penyidik tidak hanya memeriksa Tom Lembong, tetapi juga Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Namun, Charles lebih dulu pergi meninggalkan Kejaksaan Agung pada sore hari. Kuasa hukum Tom, Hari Yusuf Amir, lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.